Anak muda itu. Dia berhenti, dia tidak ikut berjamaah, dia sholat sendiri lalu dia pergi, tinggalin masjid. Sebagian makmum tahu itu terjadi, gitu ya. Selepas salam, mereka mengatakan, wahai Mu'ad, sesungguhnya tadi ada si fulan anak muda itu, di mana dia, ya, ikut sama anda sholat, kemudian dia batalkan, lalu dia sholat sendiri. Maka kata Mu'ad awalnya orang munafik itu, ya. Lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW dengar kejadian tersebut, nah baru keluar hadis ini. Makanya Nabi bilang kepada Mu'ad, hendaknya hai Mu'ad. Sebenarnya potongan hadisnya itu, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kau mau menyebarkan fitnah wahai Mu'ad? Ya. Hendaknya kau kalau jadi imam, maka bacalah surah Al-A'la, baca surah Asy-Syams, baca surah Al-Lail, karena di antara makmummu ada yang sudah tua, yang lemah dan juga mempunyai kebutuhan yang mendesak. Nah itu kebetulan terjadi di waktu sholat Isya. Makanya di sini diangkat oleh Ibu Haifa ini, hafizahullah, di dalam bacaan sholat Isya, bacaan sholat Isya. Nah ini kurang lebih kronologisnya ya hadis ini. Jadi ada sebab berurut, sebab disebutkannya, gitu ya. Kenapa Nabi nasihatin ya Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil tentang kronologis hadis ini, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang imam peduli dengan keadaan makmumnya. Kalau misalnya kita sholat sendirian, gak apa-apa, bebas kita pilih surah yang panjang. Atau kita sholat berada di satu komunitas, yang komunitas itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Misal contoh orang sholat tarawih di Masjid Haram, Mekah, di Masjid Nabawi, orang sudah tahu memang bacaannya panjang. Ya. Maka itu sudah biasa, nggak ada masalah, bisa berjalan. Atau ada orang di satu pesantren, semuanya santri atau santriwati yang memang sudah terbiasa dengan hafalan ayat Al-Quran. Jadi di saat imamnya mau baca surah panjang masih aman-aman saja. Tapi ini tidak boleh berlaku di masjid-masjid umumnya. Seperti orang kalau ngimami sholat di musola mall misalnya. Ini kan kalau baca surah Al-Baqarah, ya, orang antri sholat gimana gitu ya. Nah, contohnya ya. Dan yang lainnya gitu ya. Makanya Nabi SAW ingatkan, mana kau dari Sabbihisma Rabbikal A'la, mana kau dari Wasyamsi wa Duhaha, surah-surah pendek gitu ya. Yang sebenarnya di belakang kamu itu ada orang-orang tua, ada orang yang punya hajat gitu ya. Yang harusnya kamu fahami baik-baik. Ada orang yang sudah lemah kakinya, gak bisa berdiri lama gitu ya. Nah ini harus jadi bahan perhatian secara khusus. Baik, sebagaimana tadi saya bahasakan, kita sekarang supaya lebih bermakna, kita coba tadabburi ayat-ayat dari surah-surah ini. Kita mulai dari surah Al-Insyiqaq dulu tadi.